Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa semuanya di Binjai, Sumatera Utara dan Indonesia. Bersama kita sekarang ada Ketua DPR RI Komisi 2. Kita di podcast ataupun Islamic Center MUI Binjai TV channel ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Adinda, Ketua Komisi 2 DPR RI ke podcast MUI Binjai. Yeah. Ini ada beberapa yang mungkin mohon pandangan-pandangan seputar ini kan pendidikan tinggi kader ulama MUI Binjai yang sudah 3 periode beroperasi, melahirkan para dai-dai kita di Binjai yang sudah berkiprah membangun masyarakat. Tentunya ini adalah bagian kecil daripada dakwah membangun umat masyarakat di Binjai dan di Sumatera Utara. Tentunya ini nanti ada pandangan-pandangan dari Adinda sebagai Ketua Komisi 2 terkait bagaimana pembangunan umat baik secara dakwah, sosial, kemasyarakatan maupun politik. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berkah lah bagi masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia. Mungkin bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast MUI Binjai dan Sumatera Utara yang saya hormati, dimuliakan Allah. Pertama, terima kasih banyak nih pada Ketua MUI, Profesor Dr. Muhammad Jamil, yang sekaligus saya ucapkan selamat sudah dikukuhkan menjadi guru besar. Amin. Ini saya kira menjadi panutan buat kita semua bahwa ya ulama kita juga terus menimba ilmu. Amin. Ya, buat kami yang muda-muda ini sebagai tauladan dan contoh yang baik dan memotivasi kita semua, insya Allah. Amin. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya hadir mungkin ada ini yang keempat kali di PTKU ini. Beberapa waktu yang lalu terakhir saya hadir diundang untuk meresmikan gedung baru dan musola Ummul Qura. Nama musolanya Ummul Qura. Ya. Luar biasa perkembangannya dari 3 tahun yang lalu saya pertama kali datang ke sini. Perkembangannya cukup pesat. Amin. Dan ini saya kira komitmen MUI Kota Binjai untuk terus membangun kualitas umat kita. Amin. Saya awalnya kaget juga sebenarnya bahwa ternyata kita sudah punya pendidikan tinggi kader ulama, dan ini satu-satunya di Sumatera Utara. Kedua setelah Sumatera Utara, MUI Sumatera Utara. Oh ya, nah setelah MUI, jadi yang satu-satunya di kabupaten kota. Kabupaten kota satu-satunya. Satu-satunya. Di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Jadi luar biasa. Binjai sudah lebih maju di depan dalam rangka untuk membina umat kita melalui ulama-ulama. Nah, saya pun tentu kehadiran saya yang sering ini dalam rangka untuk ya menempatkan ulama kita di tempat yang terhormat dan kemudian meminta nasihat-nasihatnya. Ya bagi kami di pemerintahan misalnya, tentu dalam konsep pembangunan Islam, saya kira hubungan antara umaro dan ulama ini penting. Mendatangi umaro, mendatangi ulama itu saya kira ya termasuk sebuah keharusan, karena kita ingin selalu dalam memimpin itu kan perlu nasihat-nasihat supaya tidak keliru, dan biasanya kan ulama itu tempat mengadu. Mengadunya para pemimpin, mengadunya umat. Nah, jadi kalau saya kira para umaro untuk mendengarkan aspirasi yang paling genuine, yang paling murni, ya mungkin bisa melalui ulama. Kritik saran itu pasti disampaikan oleh umat melalui ulama. Nah, jadi saya kira hubungan antara ulama dan umaro ini penting, dan kita membutuhkan nasihat-nasihatnya. Nah, oleh karena itu ulama ini harus terus tumbuh dan berkembang, Pak Ustadz. Jadi kalau Kota Binjai sudah punya pendidikan tinggi,
kader ulama, berarti artinya kita merasa terjamin akan ada ulama-ulama terus yang lahir. Generasi berikutnya. Ada generasi-generasi ulama yang tidak putus, Ya, betul. karena di kader terus gitu. Makanya saya tertarik sejak awal mengetahui ada pendidikan tinggi kader ulama. Saya nggak tahu Pak Ustadz, apa ini hanya di Sumatera Utara atau Indonesia ada ya Pak Ustadz? Jadi begini, kalau di tingkat Sumatera Utara itu ada satu di MUI Sumatera Utara. Kalau di tingkat kabupaten yang programnya 3 tahun itu bukan hanya di satu-satunya di Sumatera Utara, bahkan di seluruh Indonesia. Nggak ada yang kabupaten kota seluruh Indonesia. Cuma kita aja. Kita saja, se-Indonesia. Kalau provinsi juga cuma Sumatera Utara aja. Sumatera Utara saja. Kalau di yang lain-lain itu biasanya programnya ada 4 bulan, ada 40 hari, yang 3 tahun full kita. Cuman sekarang ini ada memang Istiqlal membuat satu program S2 pendidikan kader ulama, dikerjasamakan dengan LPDP. Dan salah satu angkatan kedua kita baru saja lulus. Semalam baru saja dia balik dari Jakarta, mungkin tanggal 28 ini mereka sudah akan masuk. Cuman saya begini, Adinda Ketua Komisi 2 DPR RI, ini kan ada kata hikmah misalnya, bahwa satu negara itu akan bisa bagus berdiri dengan baik kalau ada 4 hal. Satu, ilmu ulama. Betul. Kedua, adilnya para umaro. Ketiga, pemurahnya orang kaya. Keempat adalah doanya orang miskin. Gitu. Jadi kami di MUI kira-kira mempersiapkan satu sisi lah dari yang 4 itu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Adinda Doli tadi sebagai Ketua Komisi 2 memang harus bersinergi memang 4 ini. Antara ulama, umaro, ada orang kaya juga. Kaya. Macam mana Adinda respon dalam konteks kekinian itu? Tentu saya kira karena tadi informasi kita baru dapatkan ini satu-satunya di Indonesia. Mungkin nanti bisa kita sampaikan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Agama, bahwa di Sumatera Utara ada pendidikan tinggi kader ulama yang sistematis pendidikannya 3 tahun. Kalau yang lain mungkin ad-hoc aja ya Pak Ustadz ya. Kayak training-training lah kira-kira gitu kan. Kalau ini kan sekolah ya. Jadi kayak sekolah, yang lain cuma training. Nah nanti mungkin bisa jadi mudah-mudahan bisa jadi model nasional di tempat-tempat yang lain. Gitu ya. Walaupun mungkin kalau di Jawa ya di lingkungan Nahdlatul Ulama, karena pesantren-pesantren banyak di sana, mungkin ulamanya lahir dibina dari kecil sekolah di sana. Tapi kan tidak semua orang yang punya kemampuan untuk jadi ulama dia sekolah atau jadi santri dulu. Betul. Ya kan? Kan bisa aja orang yang nggak nyantri bisa jadi ulama juga. Nah inilah jalannya kira-kira gitu Pak Ustadz ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kira memang kita harus dukung kualitas ulama kita lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang lain. Makanya saya hormat sekali sama Pak Ustadz. Ulama sudah bisa sampai gelar profesor, rektor pula lagi. Ya kan? Jadi artinya memang betul-betul panutan. Benar-benar jadi teladan kita lah. Jadi soal keilmuan nggak kalah sama yang lain. Ya mau jadi artinya kan ilmu agama lengkap, kena Ketua MUI, ilmu dunia pun mantap juga. Nggak kalah, kena profesor kan kira-kira begitu. Nah jadi artinya saya kira kita senang tadi mendengarkan ada salah satu lulusan ini yang sudah dapat beasiswa LPDP bisa ke luar negeri. Nah ini informasi juga Pak Ustadz. Nanti saya kira memang kalau nanti kita sudah sampaikan ke pemerintah pusat, sebenarnya LPDP itu sekarang banyak dana nganggur. Jadi sampai sekarang setelah program ini ada, itu dana yang terkumpul 113 apa 139 triliun. Jadi selama ini kan dana itu dikumpulkan dari Kementerian Keuangan lah ya, diambil dari berbagai sumber gitu, terkumpul sekian triliun. Nah cuman sampai sekarang udah berapa tahun ya, hampir 10 tahun, itu baru terserap 13.000
Jadi makanya dananya itu masih sisa 100-an triliun itu nggak kepake. Luar biasa. Nah, jadi kemarin juga saya tahunya karena saya punya sahabat di partai saya, ketua umum saya itu Menko Perekonomian. Jadi dia yang hitung. Ternyata dia baru menemukan kemarin ada sekian ratus triliun. Nah, jadi dalam kesempatan ini mungkin buat warga Binjai, buat warga Sumatera Utara, apalagi para ulama Ya, yang punya keinginan untuk bersekolah, sebenarnya akses untuk beasiswa itu besar kali. luar biasa. Besar, banyak sekali. Nah, tinggal kita mempersiapkan diri apa enggak. Ya. Nah, ada beberapa yang saya cermati, kenapa itu tidak banyak terpakai. Karena memang syarat untuk mendapatkan itu nggak mudah. Ya. Salah satunya bahasa. Bahasa. Itu yang utama. Bahasa Inggris dan mungkin bahasa yang lainnya ya, salah satu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk mendapatkan beasiswa ke Timur Tengah misalnya, ya tinggal bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya. Yang mungkin di kalangan ulama, di kalangan pesantren, bahasa Arab ini kan bahasa kedua setelah bahasa Indonesia lah, kira-kira gitu. Nah, jadi kita pacu kemampuan bahasa kita, insya Allah banyak akses yang bisa kita buka untuk mendapat beasiswa. Sehingga nanti kalau ulama-ulama kita bisa sekolah juga ke Amerika, ya, bisa sekolah di Timur Tengah apalagi, di Eropa gitu. Jadi artinya kan keilmuannya semakin luas. Ya. Nah, itu harapan kita. Jadi nanti mungkin Pak Ustadz nanti kita bisa cari jalan. Nanti saya coba ya sebagai apa namanya, kalau di hutan itu tukang tebas kayu lah saya ini kan kira-kira gitu kan. buat jalan. Semak-semak gitu buat jalan pelan-pelan gitu. Akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang memungkinkan adanya peningkatan kualitas para ulama. Baik. Jadi kan ini sedikit lagi Dinda Ketua Komisi 2. Jadi anak-anak ini kita kaderkan 3 tahun kan, 3 tahun setelah itu mereka kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi tertentu S1 dan terus kita motivasi mereka masuk ke S2, terus masuk ke S3 gitu. Jadi sekarang yang seperti LPDP ini masuk S2 dan ada tahun ini juga yang akan mendaftar untuk LPDP S3 tahun ini. Tapi saya memang berharap sumber daya yang ada di Binjai ini dan di Sumatera Utara tentunya bukan dari PT KAU saja gitu, tentunya dari seluruh Binjai, dari seluruh Sumatera Utara gitu. Nah, artinya mungkin disinilah nanti menjadi peluang kalau ada kerjasama yang menarik, yang bagus antara Umaro dengan ulama. Nah, inilah bisa kita mengembangkan, termasuklah mungkin dapil Adinda Doli untuk mengembangkan sumber-sumber daya kita di Sumatera Utara gitu. Jadi mereka 3 tahun itu setara SMA ya Ustaz? Enggak, S1. Yang 3 tahun di sini? Iya. Oh, dia sampai sekolah? Jadi mereka begitu masuk di sini, kita memang sudah kerjasamakan dengan perguruan tinggi. Oh, jadi lulus SMA baru boleh kemari atau baru boleh kemari. Jadi setelah 3 tahun masuklah mereka 1 tahun lagi di perguruan tinggi, tamat baru kita motivasi terus untuk, dan alhamdulillah hampir 95% alumninya memang berdakwah lah, meneruskan kita sekarang untuk siar gitu. Berarti dia udah terakreditasi, dia 3 tahun udah langsung ngambung ke S1 gitu? Iya, karena dikerjasamakan. Tidak langsung masuk semester 7. Oh, langsung masuk semester 7? 7, ya. Karena dia sebenarnya berada di dalam asuhan perguruan tinggi bersangkutan. Oh, iya. Persis seperti yang dibuka oleh Masjid Istiqlal sekarang dengan LPDP. Nah, itu juga mereka nanti yang saya dengar adalah sekian hari di Masjid Istiqlal, sekian hari di perguruan tingginya. Nah, jadi nanti lahirlah kader ulama S2-nya dari Istiqlal gitu. Iya. Mungkin juga bisa kita ini dengan Istiqlal juga kali, Pak Ustadz ya. Macam mana? Kita ya kan Istiqlal kan sekarang udah bisa akses ke LPDP. Mungkin nanti bisa juga kita silaturahimkan juga dengan Istiqlal kan? Itu yang luar biasa, supaya itu,
LPDP-nya nyukurnya jangan sampai Istiqlal aja, sampai ke sini juga. Itu baru menarik. Iya, iya, Ya, betul. So, Nah, ya, mungkin ada statement akhir dari Dinda terkait dengan keagamaan, ya, sosial, politik, pembangunan masyarakat lah di Binjai, Sumatera Utara dan Indonesia mungkin. iya. Tentu tadi kalau Pak Ustadz mengatakan apa namanya, untuk sebuah negara mendapatkan keberkahan itu kan ada 4 tadi ya Pak Ustadz. Ada 4. Jadi ulama yang berilmu dan menyebarkan ilmunya, umaro yang adil, Ya. Dermawan, orang kaya yang dermawan, dan kemudian doa para orang miskin. fakir miskin. Nah, saya kira juga, nah ini sekarang negara kita ini sedang menghadapi satu peristiwa yang maha penting. Karena pemilu itu yang tinggal sisa 30 hari lagi persis, yang menentukan nasib dan masa depan kita. Nah, apakah negara kita ini mendapatkan berkah atau tidak? Kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, pertama mungkin dalam kesempatan ini mengajak masyarakat Binjai dan Sumatera Utara yang untuk mendapatkan keberkahan itu, ya mari kita ikut berpartisipasi menentukan nasib dan masa depan kita itu. Kan biasanya dalam hidup kita ini untuk mendapatkan sesuatu itu antara ikhtiar dan doa. Nah, ikhtiarnya ya kita datang, duniawinya kita datang ke TPS, pilih pemimpin, calon-calon yang memang kita anggap berkualitas dan mampu membawa kemajuan buat bangsa, negara, dan umat kita tentunya. Nah, yang kedua doa buat kita semua supaya negara kita selamat, negara kita ini damai-damai saja, aman-aman saja. Termasuk doa buat para ulama, amin. Doa juga buat para umaro, amin, supaya bisa memimpin, dan doa kepada umat baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya punya kontribusi untuk pembangunan bangsa negara, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Adinda Ketua Komisi 2, Dinda Doli, atas kehadirannya di Islamic Center MUI Binjai TV channel. Podcastnya sebenarnya lebih kurang ini ya kan. Mudah-mudahan Adinda terus sukses dan bisa terus membangun umat. Amin. Bisa membawa negara kita kepada baldatun thayyibatun walaupun. Amin ya Allah. Ini dua narasumbernya, saya pembawa acara. saling membawa acara dan saling. Terima kasih, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.